Aku ketemu sama leader yang ngajak aku untuk ke bisnis ini. Nah, leader aku cerita, bisnis yang benar itu seperti apa. Kriteria bisnis yang benar. Nah, ini nih yang sering aku dulu mempertanyakan. Karena sebelumnya background-nya kan tadi udah diceritain sama MC ya. Aku itu sebenarnya bukan seorang pebisnis. Dulunya aku adalah orang yang bergerak di bidang marketing properti sebelumnya gitu ya. Tapi aku di situ juga nggak terlalu lama karena aku merasa kerjanya cukup berat gitu ya, tekanan sebagai seorang marketing itu cukup berat pertama. Lalu aku merasa komunitas yang ada di sana itu nggak membuat aku menjadi lebih baik gitu ya. Karena mungkin lingkungannya stres, jadi mungkin ada yang mungkin nggak ngerokok jadi ngerokok gitu ya. Ada yang nggak minum jadi minum-minum. Aku merasa lingkungan seperti itu membuat aku tidak terlalu nyaman gitu. Karena setelah beberapa lama, aku merasa kok aku semakin lama semakin mirip dengan lingkungan itu. Sedangkan aku sendiri mungkin memegang prinsip yang kalau bisa justru maunya jadi lebih baik gitu. Nah itulah pengalamannya aku. Tapi saat aku memutuskan mau mencari opportunity lain, rasa-rasanya untuk mendapatkan eh, bisnis yang cukup menghasilkan tanpa modal yang terlalu besar, karena kita juga sebagai anak muda, saat saya mulai itu saya di umur 25 kalau nggak salah ya, 24 atau 25. Jadi kerja juga belum terlalu lama gitu. Jadi kalau mau ngumpulin modal rasanya tidak ada sebagaimana besar. Nah dari situlah em, aku ketemu sama leader yang ngajak aku untuk ke bisnis ini. Nah leader aku cerita bisnis yang benar itu seperti apa. Dan itu makanya kita mau ceritakan lagi di kelas ini. Pertama, kalau kita ngomongin bisnis, biasanya nih ya, biasanya kan kita pasti berhubungan dengan modal. Nah, kalau misalkan teman-teman boleh pilih nih ya, kalau kita mau berbisnis, kita itu maunya modalnya yang besar atau modalnya kecil. Kalau misalkan kita boleh pilih ya, mungkin kita akan memilih ya kalau bisa sih modalnya modal kecil gitu ya. Nah, kalau kita bisa punya bisnis dengan modal yang kecil, kita juga maunya punya potensi income-nya yang kecil atau kita mau potensi income yang besar, gitu ya. Pasti kita mau punya potensi income yang besar. Karena misalkan kita mau punya bisnis modalnya besar, income-nya besar, ya itu sudah normal gitu ya. Misalkan orang buka pabrik atau buka perusahaan apa gitu. Tapi kalau modal kecil, biasanya itu potensi income-nya juga tidak terlalu besar. Misalkan kita bisa hitung lah profitnya, omset maksimalnya berapa. Misalkan kita contohnya setiap hari dagang martabak misalkan gitu ya. Satu hari maksimal kita tidak berhenti itu menjual 200 loyang misalkan. Nah 200 loyang ini kan kita bisa tahu dikali 30 hari omset maksimal segitu. Dan itu tidak bisa lebih lagi kecuali kita mungkin ekspansi segala macam. Tapi kalau misalkan kita pakai modal kecil, punya income potensi besar, maka kita juga mau. Kalau bisa omsetnya tidak dibatasi sama resource kita. Kita bisa terus di scale up bisnisnya, tambah lama tambah besar. Lalu pilihannya juga seperti ini. Kalau misalkan kita punya bisnis yang modalnya sudah kecil, tapi income-nya besar, kita maunya yang rawan atau yang aman. Rawan atau aman itu sebenarnya ditentukan dengan kategori yang sederhana indikatornya. Yaitu kalau kita ngelihatnya, apakah bisnis ini sangat bergantung dengan kita. Kalau misalkan bisnis ini sangat bergantung sama kita, maka kategori itu adalah cukup rawan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita sampai terjadi sesuatu, maka bisnis ini tidak bisa jalan. Misalkan kita buka bisnis potong rambut, tetapi harus kita yang potong rambut. Karena semua orang maunya sama kita, karena kita sangat ahli di bidang itu. Makanya itu cukup rawan. Karena itu kita maunya yang aman. Aman itu berarti tidak tergantung sama kita. Berarti kita punya sebuah sistem, punya sesuatu ekosistem yang bisa bantu kita dan teman-teman kita semua menjalankan sebuah bisnis. Contohnya kalau di bisnis ini ya, dengan adanya MRT Group ini memberikan support system yang
segala sesuatu tidak harus tergantung dengan kita sebagai seorang pebisnisnya, tetapi ada support system yang menggantikan kita untuk mengajarkan tim kita, untuk training seperti hari ini gitu ya. Lalu yang unstable atau sustain. Kita mau mencari sebuah bisnis yang kategorinya akan terkena ini enggak, dampak ekonomi, politik, dan sosial. Ya, karena ada bisnis-bisnis yang jujur sangat berpengaruh. Aku ingat banget pas aku pertama kali join di Prudential ini, partner bisnis aku yang ngajak ke bisnis ini juga cerita gitu ya. Kalau misalkan kita mau berbisnis, kalau kita mau bisnis yang long last, tidak ada terlalu banyak gelombang naik turun, itu cobalah cari bisnis yang berhubungan dengan angka kelahiran dan angka kematian. Maka kita akan tidak terlalu pengaruh. Contohnya adalah misalkan sekolahan, rumah sakit, itu kan tidak terlalu terpengaruh ya. Kenapa? Ya karena sekalipun mungkin kondisi tidak terlalu baik, anak tetap harus sekolah. Rumah sakit, lalu rumah duka, atau penjualan kafling terakhir, seperti San Diego Hills gitu ya. Karena kita nggak mungkin bilang, oh lagi krisis nih, jangan meninggal dulu, atau lagi krisis nih, jangan sakit dulu. Itu sesuatu yang rasa-rasanya tidak bisa kita kendalikan. Karena itu bisnis seperti ini jenisnya itu akan lebih sustain. Dan salah satunya adalah asuransi. Karena asuransi adalah produk yang mensupport di sisi itu. Orang sakit tetap akan sakit. Orang meninggal, keluarganya tetap harus hidup. Mereka harus tetap disupport dengan dana yang sudah kita sediakan. Dan yang terakhir, yang tidak semua bisnis punya adalah yang namanya repeat order atau namanya repeat income. Repeat order atau repeat income itu membedakannya gini. Kalau misalkan saya kan dulu di properti ya. Repeat order itu adalah saya setiap bulan itu saya ingat banget ditarget untuk penjualan rumah. Satu bulannya itu sekitar 5 miliar penjualan rumah gitu ya. Cukup besar. Tapi kalau misalkan gini kondisinya, saya hari ini jualan rumah bulan Januari 2021. Apakah saya akan mendapatkan komisi? Saya akan dapat untuk komisi penjualan hari ini. Tetapi kalau misalkan bulan Februari saya tidak jualan, kondisinya akan berbeda. Ya saya nggak akan dapatkan komisi. Tetapi dengan repeat income adalah gini, di Prudential kita jualannya sekali, kita mendapatkan income-nya berkali-kali. Kalau di bisnis ini kita mendapatkan 24 kali. Berarti kita jualan satu barang, kalau kita mendistribusikan satu perlindungan, satu polis ke keluarga, maka selama 2 tahun ke depan kita akan terus mendapatkan komisi itu. Bisnis ini menurut aku sistemnya luar biasa karena hampir tidak ada produk yang seperti itu. Kita biasanya harus repeat order. Makanya ada bahasa-bahasa di marketing itu, yuk kita nyales yuk, ngorder yuk gitu. Misalnya ada teman kita sales lampu gitu, dia pasti akan keliling gitu ke toko-toko. Pak, kok stoknya udah habis belum? Butuh lampu lagi nggak? Kalau misalkan dia tidak melakukan hal itu, maka mungkin income dia bulan depan tidak akan sama seperti bulan yang ini. Seperti itu. Itulah kriteria bisnis yang benar. Punya bisnis yang modalnya kecil, potensi income-nya besar, aman, sustain, dan repeat income. Itulah semuanya ada di bisnis ini. Itulah luar biasa bisnis Prudential. Buat teman-teman yang belum tahu, semoga teman-teman mengerti apa yang saya jelaskan gitu ya. Atau kalau misalkan teman-teman bisa chat bilang, saya ngerti gitu. Wah ternyata bisnis ini luar biasa, saya baru tahu. Seperti itu, oke?